semuanya, perkenalkan nama saya Reta Tasanika dengan NIM C1C0202129. Izin untuk mempresentasikan mengenai anggaran konvensional guna untuk memenuhi mata kuliah penganggaran. Pendahuluan, metode penganggaran tradisional mempunyai kelemahan, yaitu tidak adanya muatan indikator atau ukuran kinerja dalam anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran layanan publik. Metode ini penetapan kinerjanya didasarkan pada ketersediaan anggaran. Kinerjalah yang diubah-ubah sesuai dengan jumlah anggaran tertentu. Artinya, anggaran itu bersifat tetap dan menjadi dasar dari penentuan target kinerja. Sistem anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Untuk peta konsep pada presentasi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai anggaran konvensional, biaya variabel dan biaya tetap, metode pemisahan semi variabel, serta kelemahan dan kelebihan dari anggaran konvensional. Pertama, mengenai pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Anggaran konvensional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis dan struktur, serta susunan anggaran yang bersifat line item. Yang kedua, mengenai biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Biaya bahan baku dikatakan biaya variabel karena besar kecilnya biaya bahan baku dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan produksi. Bila volume kegiatan produksi meningkat, maka biaya bahan baku juga akan meningkat, dan sebaliknya, bila volume kegiatan produksi menurun, maka biaya bahan baku juga akan menurun. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, tetapi biaya tetap per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Contoh umum biaya tetap adalah gaji karyawan, sewa gedung, dan biaya cukai. Biaya-biaya tersebut harus selalu dibayar meski perusahaan tidak menghasilkan output barang atau jasa apapun. Nantinya pada saat pelaporan keuangan, fixed cost akan dialokasikan pada bagian pengeluaran, tidak langsung di laporan laba rugi yang berkaitan dengan laba operasi. Biaya depresiasi termasuk biaya tetap bila metode penyusutan atau depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Oleh karena metode garis lurus, biaya depresiasi tiap periode jumlahnya tidak berubah atau tetap. Namun, bila metode penyusutan yang digunakan bukan metode garis lurus, melainkan metode satuan hasil produksi, maka biaya depresiasi termasuk biaya variabel, karena penyusutan dengan metode satuan hasil produksi besar kecilnya itu dipengaruhi oleh volume satuan produksi. Selanjutnya, mengenai metode pemisahan semi variabel. Biaya semi variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel ini memiliki unsur biaya variabel dan unsur biaya tetap, sehingga biaya semi variabel disebut juga dengan biaya campuran atau mixed cost. Terdapat beberapa metode pemisahan biaya semi variabel, antara lain adalah metode perkiraan langsung, di mana metode ini digunakan apabila perusahaan memiliki data historis tetapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang atau perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki data. Selanjutnya adalah metode biaya berjaga, di mana metode ini menggunakan perhitungan biaya tetap yang dikeluarkan walaupun perusahaan tutup untuk sementara, maka produknya akan sama dengan nol. Adapun metode korelasi, di mana metode ini menitikberatkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analisis statistik. Metode ini disajikan secara grafik dan secara matematika. Selanjutnya, metode terakhir adalah metode titik tertinggi dan terendah, di mana metode ini merupakan metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tinggi dengan tingkat biaya dan satuan rendah. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari anggaran konvensional.
Kelemahan anggaran konvensional dilihat dari berbagai sudut pandang. Metode penganggaran tradisional ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain: yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, anggaran ini lebih berorientasi pada input daripada output. Lalu yang keempat, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang kelima, anggaran tradisional ini bersifat tahunan. Untuk kelebihannya, keunggulan anggaran konvensional adalah: yang pertama, penyusunannya relatif lebih mudah, sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Lalu kelebihan terakhir, anggaran konvensional ini, jika kita menggunakan anggaran ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.